Varian virus COVID-19 sudah mulai bermunculan di seluruh dunia. Indonesia sendiri mencatat varian virus COVID-19 mencapai 4.830 varian virus dengan virus Delta yang mendominasi tertinggi di wilayah DKI Jakarta. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami dosen biomedik Universitas Yarsi, Ahmad Rusdan Utomo. Selamat siang Pak Rusdan. Selamat siang Mas Roland, apa kabar? Saya sehat, Bapak semoga juga dalam kondisi sehat Pak ya. Amin, amin. Kita ini baru saja bisa bernafas sedikit lega Pak, karena angka penularan COVID-19 sudah mulai menurun. Tapi kini kewaspadaan kita, perhatian kita sudah kembali diarahkan kepada virus COVID-19 dan mutasinya. Kalau dari Bapak hingga kini sudah berapa varian yang menjadi varian of concern dari WHO yang terdeteksi di Indonesia Pak? Ya, kalau saya sih tidak sedikit bernafas leganya banyak ya Mas Roland. Karena apa? Karena hingga saat ini angka jumlah varian of concern ya itu masih stuck di angka 4. Jadi alpha, beta, gamma dan delta. Ya, delta ini sekarang nampaknya dominan ya minimal di Indonesia dan belum ada turunan lain atau cabang lain di luar delta yang mendapatkan ranking sebagai variant of concern. Jadi kalaupun ada tambahan mutasi yang disebut dengan delta plus tadi itu ya sebetulnya masih delta gitu ya. Jadi kita sudah mulai paham ya siapa saja yang rentan diserang oleh delta dan kita sekarang juga dalam posisi lumayan banyak orang divaksinasi, kepatuhan masyarakat saya optimis ya mereka juga sudah mulai paham. Tinggal masalah konsistensinya saja yang perlu kita perhatikan. Nah, kalau kita lihat yang paling sebenarnya dikhawatirkan dari virus COVID-19 ini adalah mutasi-mutasinya Pak ya. Nah, dari hasil penelitian apakah mutasi virus baru ini terjadi di Indonesia? Ya, jadi untuk melihat mutasi kan tadi dikatakan oleh Pak Budi Gunawan Sadikin ya bahwa belum ditemukan di Indonesia. Jadi kalau belum ditemukan itu kan sangat tergantung dari jumlah sampel yang kita ambil. Nah, faktanya dari sampling yang kita ambil dan tidak menemukan itu artinya varian ini memang jarang sekali, gitu kan, tidak mudah. Beda dengan varian Delta yang dulu, kita sampling sedikit tapi sudah ketemu banyak. Gitu. Nah, jadi kalau kita lihat lagi, kalau memang dia tidak begitu banyak ditemukan, kemungkinan memang mutasi tambahan ini tidak memberikan makna yang cukup signifikan sebetulnya. Akan tetapi tentu tidak berarti kita lengah, karena apa? Karena kan orang tuanya masih ada, Delta itu kan masih ada, dan itu yang kita harus waspadai. Jadi artinya memang untuk saat ini tambahan mutasi yang ada di Delta itu nampaknya tidak menambahkan sesuatu yang signifikan. Karena ingat, yang namanya proses penularan dari Delta sendiri sudah cukup tinggi ya dibandingkan yang Alpha, dibandingkan yang original strain misalnya gitu itu cukup tinggi. Jadi kalaupun ada penambahan, ada yang mengatakan 15%, 10-15%, itu pun sebetulnya juga tertutup dengan ketinggian yang sudah ada. Jadi kalau misalnya ini original yang ada di sini, yang sedangkan ini agak yang Delta itu lebih tinggi, sebenarnya penambahan 10% itu sudah minimal sekali, tidak mungkin terasa sebenarnya. Hanya saja Delta yang masih ada, itu yang harus kita ingat. Nah, varian Delta sendiri ini kan terdeteksi di India dan Inggris sebelumnya Pak ya. Mengapa virus ini bisa masuk ke wilayah Indonesia? Dan kalau tadi Bapak bilang bahwa orang tua dari virus ini sudah ada di Indonesia, apa mungkin virus ini nanti bisa bermutasi lagi dengan adanya orang tua tadi di Indonesia Pak? Ya, jadi memang kalau kita lihat kenapa sih virus itu bermutasi ya? Secara umum virus itu karena dia makhluk Tuhan gitu ya, itu kan nggak sempurna. Jadi dalam perjalanannya ketika dia menginfeksi manusia, dia menggandakan dirinya, dia melakukan kekeliruan dalam replikasi genetiknya. Nah, akan tetapi kekeliruan dalam replikasi genetik tersebut akan semakin besar ketika dia menemukan inang yang tidak seimbang imunitasnya. Dan ini menjadi masalah, karena kalau orang tidak seimbang imunitasnya, dia akan lama sekali untuk menghilangkan si virus, dan si virus berarti punya banyak kesempatan untuk, tanda kutip, melakukan kesalahan tadi itu. Dari situlah varian akan muncul. Maka kemungkinan varian muncul itu sebetulnya ada dua. Imported cases, jadi diimpor dari negara lain, atau jangan lupa yang endogenous, yang ada di dalam. Gitu. Karena kan sejak virus itu keluar dari Cina, itu kan semua orang punya kesempatan yang sama untuk memodifikasi sebetulnya. Jadi yang perlu kita waspadai memang apakah nanti ada virus yang datang dari luar atau juga yang dari dalam. Dan jangan lupa, yang di dalam pun itu juga bisa menimbulkan masalah gitu ya. Jadi kita juga jangan hanya melihat mengawasi yang dari luar, tapi kita juga harus introspeksi mengawasi yang dari dalam. Dan karena memang kuncinya adalah kontak telusur, ini merupakan pekerjaan tidak ringan, tidak mudah gitu ya.
Jadi buat masyarakat, yang penting kita harus waspadai, prokes yang kita lakukan ini harus masih dilakukan secara konsisten. Ya, berarti dengan kata lain varian virus Delta yang mendominasi di wilayah Indonesia saat ini berarti varian Delta yang termasuk berbahaya begitu Pak ya? Ya, dalam artian kan dia Delta itu kita ketahui tadi ya mudah menular gitu kan. Artian begini, jumlah viral load yang mereka munculkan, jadi proses replikasi mereka itu efisien sekali. Dan itu sebetulnya memudahkan kita untuk mendeteksi. Kalau dulu sebelum varian Delta ini muncul itu lebih sulit. Karena apa? Jumlah partikel virus yang muncul tidak begitu banyak. Nah, sekarang adanya varian Delta ini sudah menjadi dominan sekarang di Indonesia. Dan dengan adanya banyak laboratorium PCR, itu kita bisa proaktif sebetulnya. Jadi kita itu seharusnya bisa mengantisipasi ya. Jadi di komunitas, apabila ternyata proporsi orang yang positif COVID dan yang CT value-nya rendah misalnya, itu kan kita bisa monitor. Kalau proporsi yang CT value-nya rendah ini ternyata meningkat dari minggu ke minggu, itu sudah bisa menjadi warning sign. Disinilah keunikan dari Delta. Jadi justru kita memiliki kemampuan nih untuk mengantisipasi gitu. Kalau dulu kita masih belum bisa, tapi kalau sekarang kita bisa. Jadi artinya apa? Artinya buat si virus nampaknya mereka sudah mulai kehilangan akal juga. Artinya apa? Kita juga punya banyak cara untuk mendeteksinya. Hanya saja sekali lagi, kalau rekan-rekan rakyat Indonesia tidak kooperatif ini misalnya ya, selalu tidak lagi melakukan protokol kesehatan, wah itu jadi masalah. Nah, maka yang kita perlukan sekarang, pertahankan cara kita sekarang menanggulangi virus, sampai nanti kita lihat di bulan Desember, Januari tahun depan. Karena ini menjadi uji tes yang sangat penting buat Indonesia, karena disitulah biasanya ada pergerakan massa yang cukup tinggi dalam waktu yang bersamaan. Kalau dari ilmu medis sendiri Pak, ini apa penyebab varian virus ini terjadi? Ataukah dengan penerapan protokol kesehatan yang mungkin belum maksimal dilakukan sehingga potensi virus ini terjadi gitu? Ya, jadi kalau dari sisi mekanisme memang dia akan menemukan orang-orang yang rentan. Jadi orang-orang yang rentan itu biasanya adalah seperti lansia, mereka yang memiliki komorbid, atau juga sebetulnya tidak memiliki komorbid, akan tetapi sistem imunnya tidak seimbang dari itu. Misalnya orang yang mengalami autoimun misalnya. Dan sekarang banyak sekali anak-anak muda misalnya gitu ya, yang mungkin dia tidak merasa bahwa dia itu sebetulnya ada tanda-tanda autoimun gitu. Dan kalau dia ternyata terinfeksi, disitulah nanti mutasi varian tadi akan bisa muncul. Nah, jadi makanya kita harus betul-betul waspada. Mengapa kita harus menjaga protokol kesehatan? Karena untuk saling melindungi rekan-rekan kita yang mungkin tidak seimbang imunnya. Dan itu bisa kita bantu juga dengan vaksinasi. Karena vaksinasi itu bisa menyusahkan si virus. Si virus tidak bisa berlama-lama dalam tubuh kita. Karena begitu dia masuk dalam rongga nafas atas, dan dia berusaha masuk ke rongga nafas bawah, akan terhalang oleh antibodi yang muncul karena sudah ada vaksinasi. Itu yang perlu kita kita perhatikan juga. Jadi bagi rekan-rekan yang belum divaksin gitu kan, kita anjurkan untuk segera vaksinasi, apalagi dalam kondisi di kota-kota besar itu kan vaksin melimpah gitu ya, jadi tidak ada alasan tidak bisa mendapatkannya. Terutama bagi rekan-rekan yang memiliki komorbid, lansia itu seharusnya memang pasti harus diprioritaskan. Karena nanti kalau terjadi ada kluster atau gelombang yang tidak kita inginkan, itu mereka lah yang akan menjadi sasaran pertama dan utama dari gelombang berikutnya, kalau gelombang terjadi. Kemudian apa langkah antisipasi yang harus diambil pemerintah saat ini? Karena mengingat pelonggaran-pelonggaran sudah diberlakukan di beberapa daerah ya. Ya, pelonggaran itu tidak bisa dihilangkan. Dan kita perlu itu. Seperti misalnya sekolah, kita nggak mungkin membuat anak tidak sekolah sama sekali. Nah, itu penting. Akan tetapi dalam pelaksanaannya memang harus memastikan para guru, sivitas akademik, dan juga murid, orang tuanya, kalau bisa orang tuanya divaksinasi juga. Tidak hanya guru dan muridnya, tapi juga orang tuanya, wali muridnya, dan juga orang sekelilingnya, lingkungannya, itu juga sebisa mungkin cakupan vaksinasi betul-betul ditinggikan. Karena apa? Karena sekali lagi kehidupan juga harus berjalan terus, kita tidak bisa terkungkung selamanya gitu ya. Dan kalaupun ada kenaikan kasus, kita akan monitor lagi. Apakah dia positivitasnya itu diikuti dengan masuknya orang ke rumah sakit. Ini dua data ini yang beriringan harus betul-betul kita pantau. Karena kalau dia misalnya positif tapi tidak sakit, nanti kita harus lihat dari sisi ininya, dari sebarannya. Jangan sampai dia menyebarnya terlalu jauh. Dan ini menjadi satu hal yang harus kita lakukan, yaitu dengan kontak telusur yang sangat sigap. Makanya kita harus lihat juga, apalagi dengan harga PCR sekarang menjadi turun, mudah-mudahan turunnya harga PCR ini juga tidak diikuti dengan lamanya hasil.
Karena inti dari PCR itulah kecepatan hasil. Kenapa hasil harus cepat? Supaya kita bisa melakukan kontak telusur. Kalau hasilnya lama, itu sudah terlambat. Virus sudah menyebar kemana-mana. Itu dari sisi progres dari 3T ya. Jadi ini yang dilakukan oleh pemerintah. Dan juga tentu dari sisi rakyat, gitu ya, dari sisi publik, ya mohon partisipasinya, ya, pemahamannya, bahwa kalaupun ada batasan-batasan, itu sebetulnya untuk kebaikan kita semua. Karena ini kita sekarang kuncinya nanti di bulan Desember Januari. Jadi saya harapkan mudah-mudahan dalam pergerakan mobilitas ketika berlibur misalnya gitu, perhatikan volume, perhatikan jarak dan perhatikan waktu. Karena masalahnya adalah waktu. Ketika dilakukan secara bersamaan, itu adalah menjadi satu hal yang mengkhawatirkan. Nah, apakah penerapan protokol kesehatan ini cukup untuk mengatasi varian virus ini, Pak? Kalau kita lihat dari pola virus, itu satu apa yang disebut pendekatan yang cukup cukup efektif sebenarnya. Karena kan cara kerja si virus dia harus menemukan inangnya yang dalam jarak dekat. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nah, cuma ketika ada pelonggaran-pelonggaran dan itu terjadi dalam ruang tertutup seperti sekolah, perkantoran, gitu kan, studio, apalagi ruangan ber-AC, hati-hati. Ya, hati-hati. Jadi penggunaan masker itu harus selalu dilakukan, gitu ya. Karena apa? Karena intinya adalah jangan sampai virus itu bisa mendekati manusia. Itu saja sebetulnya masalahnya. Kalau itu bisa kita lakukan itu baik. Nah, tentu lapis berikutnya adalah vaksin. Atau orang yang sudah mengalami infeksi alami dan dia punya antibodinya, gitu kan. Itu adalah lapis berikutnya. Jadi kalaupun nanti kita bisa terpapar, kita masih bisa punya pengendalian ya, jangan sampai si virus yang masuk itu menimbulkan penyakit yang berat sehingga kita masuk rumah sakit. Pak Rusdan, terima kasih sudah bergabung bersama kami siang hari ini. Salam sehat selalu, Pak. Salam sehat juga.